Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita, channel berbagi ilmu. Di video kali ini sangat-sangat spesial dikarenakan video perdana saya menampilkan muka saya dan materi yang berbeda. Di video-video dahulu saya membahas tentang servis pomini atau yang lain. Di kali ini saya akan memperkenalkan elektronika, teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa servis segala sesuatu tentang elektro. Yuk langsung kita ke materi. Tapi sebelum materi kita ke intro dulu. Yo, kita sudah di dalam materi. Perkenalkan, nama saya Dimas Diti Zakaria. Sekarang kita akan memperkenalkan elektronika. Ilmu elektronika adalah ilmu yang mempelajari gerakan elektron dalam ruangan hampa atau ruangan yang berisi gas bertekanan rendah, seperti pada tabung hampa, tabung gas, semikonduktor, superkonduktor beserta kegunaan. Ilmu ini merupakan salah satu anak cabang dari ilmu utama, yaitu ilmu fisika, teman-teman. Sedangkan hal yang pembuatan alat beserta desain dari sirkuit merupakan dalam anak cabang dari teknik elektro, komputer, teknik elektronika, dan lain-lain. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20, teman-teman, dengan melibatkan tiga buah komponen utama, yaitu komponen tabung hampa udara atau yang sekarang disebut dengan dioda. Terus nomor 2, transistor dan sirkuit terpadu atau yang dinamakan IC, teman-teman. Tiga komponen dasar tadi ditemukan di abad 20, teman-teman. Mari kita sedikit masuk ke dalam ilmu fisika biar kita paham tentang tiga komponen tadi. Biar asisten saya yang menerangkan. Bagaimana tiga komponen dasar ini ditemukan? Mari kita sedikit masuk ke ilmu fisika. Bahan pembentuk dioda. Silikon atau germanium merupakan bahan yang biasa digunakan untuk membuat bahan semikonduktor. Namun saat ini silikon lebih banyak digunakan karena ketersediaannya yang tidak terbatas. Atom silikon atau Si bernomor atom 14 dan bervalensi 4, terdiri atas inti yang bermuatan positif sebanyak 14 proton yang dikelilingi oleh 14 elektron yang bermuatan negatif. Atom germanium atau Ge bernomor atom 32 dan valensi 4, terdiri atas inti yang bermuatan positif sebanyak 32 proton dan dikelilingi oleh 32 elektron yang bermuatan negatif. Susunan atom semikonduktor murni. Ini merupakan struktur kisi-kisi kristal silikon murni. Elektron yang menempati lapisan terluar disebut sebagai elektron valensi. Atom silikon mempunyai 4 elektron valensi.
4 elektron valensi tersebut terikat dalam struktur kisi-kisi, sehingga setiap elektron valensi akan membentuk ikatan kovalen dengan elektron valensi dari atom-atom yang bersebelahan. Dioda semikonduktor. Dioda semikonduktor dibentuk dengan cara menyambungkan semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Pada saat terjadinya sambungan atau junction P dan N, hole-hole pada bahan P dan elektron-elektron pada bahan N di sekitar sambungan cenderung untuk berkombinasi. Hole dan elektron yang berkombinasi ini saling meniadakan, sehingga pada daerah sekitar sambungan ini akan kosong dari pembawa muatan dan terbentuk daerah pengosongan, atau kita sebut sebagai depletion region. Suatu dioda bisa diberikan bias mundur atau reverse bias, atau diberi bias maju atau disebut juga dengan forward bias untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan. Bias mundur adalah pemberian tegangan negatif baterai ke terminal anoda dan tegangan positif ke terminal katoda dari suatu dioda. Arus listrik. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media pengantar antara dua titik. Semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, semakin besar juga nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Satuan arus listrik dalam internasional adalah ampere, yang dimana dalam penulisan rumus arus listrik ditulis dalam simbol I atau current. Aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif. Arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif, atau bisa juga diartikan arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Arus listrik DC atau direct current. Direct current atau DC dapat disebut juga arus listrik searah. Mulanya, aliran arus DC dikatakan mengalir dari kutub positif ke negatif. Namun, setelah banyak penelitian yang dilakukan para ahli, arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Arus listrik DC atau searah memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, arus ini dapat disimpan lebih lama. Contohnya pada sebuah aki, arus listrik DC di dalamnya dapat digunakan kapan saja dan bisa bertahan lama. Kedua, arus listrik DC mudah untuk dipindahkan. Contohnya seperti pada baterai, arus listrik DC dapat dikemas atau dipindahkan alirannya pada kemasan tersebut. Dan yang ketiga, arus listrik DC tegangan rendah lebih aman jika tersengat. Arus listrik AC atau alternating current. Alternating current atau AC dapat disebut juga arus bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Arus bolak-balik ini akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang membentuk sinus. Sehingga banyak juga yang menyebut arus listrik AC berbentuk gelombang sinus. Arus listrik AC atau bolak-balik memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat menyalurkan listrik menuju tempat yang sangat jauh, seperti halnya PLN yang dapat mendistribusikan arus listrik ke setiap daerah di Indonesia. Biaya operasionalnya lebih kecil dibandingkan arus listrik DC. Voltasenya dapat ditingkatkan menggunakan trafo. Arus listrik AC mudah diproduksi hanya dengan satu generator saja.